Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak yang soleh dan solehah, puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam. Shalawat beserta salam tetap selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga di yaumil akhir kelak kita semua mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Tuhanku, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku kefahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, tak bosan-bosannya Abi mengingatkan kepada kalian semua, dan terutama pribadi Abi sendiri, marilah kita selalu menjaga kesehatan kita bersama dengan cara menjaga kebersihan pribadi ataupun lingkungan. Dan juga setelah mendengarkan tausiah ini nanti, jangan lupa untuk melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat, dan setelah itu jangan lupa juga untuk murojaah hafalannya, ya. Judul tausiah yang akan Abi sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah 2 bahaya riya. Selamat menyimak, semoga dapat diambil hikmahnya dan semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang soleh dan solehah, siswa dan siswi SD Al-Azhar 1, 2, dan 3. Riya itu apa sih? Riya adalah suatu perbuatan yang terjadi ketika seseorang menginginkan supaya dipuji dan disanjung orang lain, atau dirinya berusaha menghindar dari celaan mereka. Sehingga riya sejatinya adalah syirik yang tersembunyi. Karenanya, di mata orang lain, pelakunya menampakkan amalannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dirinya mempunyai tujuan untuk selainnya. Berdasarkan beberapa dalil, riya dapat membahayakan pelakunya. Dan di antara bahaya riya yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama, riya termasuk syirik kecil, sebagaimana yang dipaparkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya tidak ada yang paling aku khawatirkan atas kalian daripada syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apa syirik kecil itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Kelak pada hari kiamat, apabila manusia telah menerima balasan selaras amalannya masing-masing, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman,
pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian berbuat ria padanya ketika di dunia. Lalu lihatlah, apakah kalian menjumpai di sisinya balasan? Hadis riwayat Ahmad. Artinya adalah, amalan orang yang berbuat ria itu akan hilang. Kelak pada hari kiamat, mereka disuruh untuk mendatangi orang-orang yang dirinya berbuat ria padanya ketika di dunia. Lalu dikatakan padanya, lihatlah, apakah kalian mendapati ganjarannya? Maksudnya, orang-orang yang kalian berusaha untuk memperbagus amalan di hadapannya ketika di dunia, apakah kalian mendapati balasan dari mereka? Tentu mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari mereka. Maka merugilah orang-orang yang berbuat ria itu. Anak-anak, siswa dan siswi SD Al-Azhar 1, 2, dan 3 yang Abi sayangi, bahaya ria yang kedua adalah, ria adalah pintu masuk ke dalam neraka. Dampak terburuk dari perbuatan ria yaitu pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang yang pertama yang akan dihukumi kelak pada hari kiamat ialah seseorang yang mati syahid, dirinya dihadapkan kepada Allah, lalu diperlihatkan nikmat-nikmat dan ia pun mengakuinya. Kemudian ia ditanya, apa yang kamu kerjakan? Ia menjawab, aku terbunuh di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah menyanggah, dusta kamu. Akan tetapi kamu berjihad supaya kamu dijuluki pemberani, dan nyatanya telah dikatakan seperti itu. Lantas orang tersebut diperintahkan supaya diseret pada wajahnya hingga dihempaskan ke dalam neraka. Kemudian ada seseorang yang mempelajari ilmu lalu mengajarkannya dan membaca Al-Quran. Dirinya didatangkan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diperlihatkan nikmat-nikmat yang akan diperolehnya, dan ia pun mengakuinya. Kemudian ia ditanya, apa yang kamu kerjakan? Ia menjawab, aku belajar ilmu lalu mengajarkan pada orang lain, dan aku membaca Al-Quran untukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanggah, dusta kamu. Akan tetapi kamu belajar ilmu supaya dikatakan sebagai orang yang alim. Kamu membaca Al-Quran supaya dikatakan qari, ahli membaca Al-Quran, dan telah dikatakan seperti itu padamu. Kemudian dirinya diperintahkan supaya diseret pada wajahnya hingga dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian ada seseorang yang telah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikaruniai berbagai macam jenis harta. Dirinya didatangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diperlihatkan nikmat-nikmat yang diperolehnya, dan ia pun mengakuinya. Kemudian ia ditanya, apa yang dulu kamu kerjakan dalam menyikapi nikmat itu? Ia menjawab, tidak ada yang aku lewatkan satu sarana pun yang engkau cintai supaya berinfak di dalamnya, melainkan pasti aku berinfak padanya untukmu. Allah menyanggah, dusta kamu. Akan tetapi kamu melakukannya supaya dikatakan dermawan, dan kenyataannya dikatakan begitu. Kemudian diperintahkan supaya dirinya diseret pada wajahnya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut kita ketahui bahwa orang yang pertama kali
dicemplungkan ke dalam neraka dari kalangan orang yang bertauhid adalah orang yang berbuat riya di dalam amalannya. Yang terdepan ialah orang alim, mujahid, dan penderma yang semuanya beramal karena bertujuan riya. Itu menunjukkan bahwa perbuatan riya termasuk kategori perbuatan syirik, dan itu dikarenakan orang yang berbuat riya tidak mengetahuinya, melainkan kebodohannya akan keagungan Sang Pencipta. Anak-anak yang soleh dan soleha, ada dua catatan yang penting yang harus diperhatikan pada tausiah yang Abi sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, kegembiraan seorang hamba manakala dipuji oleh orang lain, sedangkan dirinya sama sekali tidak bermaksud supaya dipuji, maka keikhlasannya tidak ternodai. Selagi dirinya memulai amalannya dengan ikhlas dan keluar dari ibadah itu pun rasa ikhlasnya terus mengiringinya. Dan yang kedua, hendaknya sebagai seorang mukmin tidak meninggalkan suatu ibadah karena takut pujian orang lain. Yang harus dilakukan adalah berusaha sekuat tenaga untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharap pujian dari orang lain, apalagi menyangkut dalam hal ibadah kita sehari-hari. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari perbuatan riya dan menjadikan amal kita ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah singkat yang dapat Abi sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.